Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Dunia 1001, channel yang mengisahkan tentang kisah-kisah menarik dari sang legenda Abu Nawas. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan tentang kisah Abu Nawas menjadi sang pemberani. Alkisah pada suatu hari pada masa Raja Harun. Di masa itu di kota Baghdad yang ramai hiduplah seorang pria bijaksana bernama Abu Nawas. Ia dikenal cerdik, jenaka, dan terkadang penuh tipu muslihat. Namun kali ini kisahnya adalah tentang keberanian yang jarang diketahui oleh banyak orang. Pada suatu hari, Raja Harun, penguasa Baghdad, merasa bosan dengan rutinitas di istananya. Dia ingin melihat keberanian para rakyatnya. Sang raja mengumumkan tentang tantangan di seluruh penjuru negeri yang berisi barang siapa yang berani memasuki hutan hitam yang dipenuhi dengan binatang buas dan makhluk gaib, kemudian membawa pulang kantong emas yang tersembunyi di sana, dia akan mendapatkan hadiah dari sang raja. Hutan hitam terkenal menakutkan. Di dalamnya kabarnya ada singa liar, serigala, dan bahkan jin yang suka menculik manusia. Tidak ada satupun yang berani mencoba. Tetapi tiba-tiba Abu Nawas maju untuk menawarkan diri. Mendengar tantangan tersebut, Abu Nawas tersenyum tipis. Ia memang bukan seorang prajurit gagah, tetapi ia percaya bahwa keberanian tidak selalu soal kekuatan fisik. Dengan kecerdikannya, ia bertekad untuk menyelesaikan tantangan ini. Abu Nawas hanya membawa beberapa barang sederhana, yaitu sebuah tongkat, sebuah tas kecil, dan sebuah lentera. Dan ketika malam tiba, ia berangkat ke hutan hitam itu. Sementara penduduk kota berkumpul untuk melihat kepergiannya dengan tatapan takjub. Setibanya di tengah hutan yang gelap, suara lolongan serigala terdengar dari kejauhan. Mata Abu Nawas waspada, tapi ia tetap melangkah maju. Saat berjalan, tiba-tiba seekor singa besar muncul di hadapannya. Binatang itu mengaum dengan garang, siap menerkam. Namun, alih-alih berlari ketakutan, Abu Nawas mengangkat tongkatnya dan menatap langsung ke mata singa itu. Ia berbicara dengan suara tenang. "Wahai Raja Hutan, aku datang ke sini bukan untuk mencuri atau merusak. Aku hanya mencari kantong emas yang tersembunyi. Jika engkau izinkan, aku akan segera pergi setelah menemukannya." Ajaibnya, si Raja Hutan itu tiba-tiba mereda. Binatang buas itu seolah-olah memahami kata-kata Abu Nawas, dan binatang itu pun berbalik dan pergi meninggalkan Abu Nawas dengan aman. Ketika Abu Nawas melanjutkan pencariannya, tiba-tiba kabut tebal menyelimuti hutan. Dari dalam kabut muncul sosok jin jahat yang besar dan menakutkan. "Siapa yang berani mengganggu wilayahku?" teriak jin itu dengan suara menggelegar. Abu Nawas tahu bahwa berhadapan dengan jin tidak akan mudah. Namun dia tidak mundur. Dengan kecerdikannya, ia berkata, "Wahai jin yang gagah, aku datang ke sini bukan untuk menantangmu, tetapi untuk meminta bantuanmu. Kabarnya engkau adalah makhluk paling kuat di hutan ini.
Aku yakin kantong emas yang tersembunyi pasti tidak ada yang bisa menemukannya secepat dirimu. Jika kau membantuku, aku akan memberimu hadiah lebih besar dari yang bisa kubawa. Jin itu terkejut mendengar pujian Abu Nawas. Jin yang sombong tersebut merasa bangga dan akhirnya setuju untuk membantunya. Dengan kekuatan, jin tersebut segera menemukan kantong emas yang tersembunyi di bawah akar pohon besar. Abu Nawas pun berterima kasih dan membawa kantong emas itu kembali ke istana. Dan ketika Abu Nawas kembali ke istana dengan kantong emas, Raja Harun sangat terkejut sekaligus kagum. Tidak ada yang menyangka bahwa Abu Nawas, seorang pria biasa yang dikenal jenaka, bisa menaklukkan hutan hitam yang ditakuti oleh banyak orang. Sang raja kemudian berkata, "Abu Nawas, kau benar-benar pria pemberani dan cerdas. Kau telah membuktikan bahwa keberanian tidak hanya berasal dari kekuatan, tapi juga dari kecerdasan dan hati yang tenang." Abu Nawas menerima hadiah besar dari raja, tetapi yang paling penting, ia mendapatkan kehormatan sebagai orang yang paling berani di kota Baghdad. Dan sejak itu, kisah keberanian Abu Nawas menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Abu Nawas pun tersenyum, tahu bahwa dengan kecerdikannya dan sedikit keberanian dia dapat mengatasi segala tantangan. Demikianlah kisah Abu Nawas, sang pemberani. Semoga cerita ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.